Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Is di pelajaran fisika dan fisika kelas 10 RPL dan TKR, kemudian ada IPA di kelas 10 PHT. Kita lanjutkan, kemarin kita sudah membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Kita lanjutkan ke pengukurannya. Yang pertama ada pengukuran panjang, dilihat di sini ya. Di sini ada mobil. Ketelitian pengukuran sangat diperlukan dalam mendesain sebuah alat. Kekurang telitian seringkali membuat alat tersebut tidak berfungsi secara optimal atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Coba bayangkan, skrup yang akan dipakai memiliki diameter yang tidak sama dengan pasangannya, walaupun bedanya hanya 0,01 mm. Maka keduanya tidak akan dapat dirangkai dengan baik. Dan apabila skrup tersebut merupakan salah satu komponen mesin sebuah mobil, apakah mobil tersebut dapat berfungsi normal? Nah, solusinya adalah jangka sorong dan mikrometer skrup adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda secara sangat teliti dalam ukuran milimeter. Apa itu pengukuran? Ada yang tahu bahwa yang namanya pengukuran itu adalah proses ya, atau kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, nanti harapannya setelah mempelajari KD pengukuran ini, diharapkan kalian dapat memahami alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Kemudian dapat menggunakan jangka sorong, menggunakan mikrometer, skrup, dan menggunakan mistar. Ada 3 alat ukur panjang. Yang pertama ada mistar, sering kalian jumpai ya. Kemudian yang kedua ada jangka sorong. Yang ketiga ada mikrometer, skrup. Nah ini mistar. Kemudian ini jangka sorong, ini adalah mikrometer skrup. Yang pertama kita membahas mengenai yang namanya mistar terlebih dahulu. Nah, mistar ini tujuannya untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 50 cm atau 100 cm. Coba dilihat di situ ya. Itu di situ, untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat, maka sudut pengamatan harus tegak lurus objek dan mistar. Nih ya, untuk mendapatkan hasil pengukuran, ini kan benda yang diukur sampai sini, kemudian di sini ada angka-angkanya. Nah, untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat, maka sudut pengamatan harus tegak lurus, berarti harus tegak lurus nih. Kalau kalian lihat dari sini, ini bisa juga kalian nanti membacanya 21,8 cm. Kalau dilihat dari sini, kamu bisa melihat angka yang tertera adalah 21,6 cm. Nah, ini keduanya salah. Yang benar posisinya adalah tegak lurus objek mistar. Paham ya untuk mistar ya? Kemudian yang kedua ada yang namanya jangka sorong. Di dalam jangka sorong itu tujuannya merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur suatu panjang benda, mengukur diameter benda, kedalaman benda, dan mengukur ketebalan suatu benda. Nah, di dalam jangka sorong di situ ada bagian-bagian dari jangka sorong. Di sini ada yang namanya rahang tetap atas, kemudian rahang tetap bawah. Yang namanya tetap berarti di sini itu tidak bisa digeser-geser atau tetap. Kemudian di sini ada rahang sorong, ya. Ini sorong atas, sorong bawah. Lah ini yang bisa digeser-geser. Ini ada yang namanya tombol pengunci. Kemudian ada skala utama. Kemudian yang di bawahnya ini ada skala nonius. Kemudian ini adalah tangkai untuk mengukur kedalaman suatu benda. Coba dilihat di sini ya. Ini jangka sorong. Nah, cara mengukur diameter, lebar atau ketebalan benda dilihat di sini. Nah, yang pertama adalah putarlah pengunci ke kiri, buka rahang, masukkan benda ke rahang bawah, jangka sorong, geser rahang agar rahang tetap pada benda, putar pengunci ke kanan.
Kemudian yang selanjutnya, kalau cara mengukur diameter bagian dalam sebuah pipa atau tabung, itu langkah yang harus kalian lakukan adalah putarlah pengunci ke kiri. Nah itu ya, putar pengunci ke kiri, masukkan rahang atas ke dalam benda, geser agar rahang tepat pada benda, putar pengunci ke kanan. Itu caranya. Kemudian kalau cara mengukur kedalaman benda, putarlah pengunci ke kiri, buka rahang sorong hingga ujung lancip menyentuh dasar tabung, putar pengunci ke kanan. Ini ya. Nah, itu. Kemudian di dalam jangka sorong itu memiliki batas ketelitian 0,1 mm. Artinya ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,1 mm terdekat, sangat kecil ya. Nah, jangka sorong di sini itu memiliki dua macam skala. Coba dilihat, di situ ada skala utama ya. Skala utama satuannya adalah sentimeter. Kemudian yang kedua ada skala nonius. Skala nonius itu satuannya ke dalam milimeter. Nah, bagaimana cara membaca jangka sorong? Cara membaca jangka sorong, dilihat di sini. Ini ada skala utama. Nah, yang di bawah ini ada yang namanya skala nonius. Yang pertama-tama harus kalian lakukan adalah perhatikan skala nonius. Nah, perhatikan skala nonius ya, yang berhimpit dengan salah satu skala utama. Yang berhimpit itu artinya dia lurus dengan skala utama. Coba dilihat di sini. Ini kan tidak ada yang lurus ya. Nah, kamu cari dulu yang lurus. Nah, ternyata yang lurus di angka 4. Kemudian hitunglah berapa skala hingga ke angka 0 ya. Hitunglah berapa skala hingga ke angka 0. Ini, kamu lihat di sini ada titik 0 ya, ada 0. Kamu lihat ke belakang. Nah, sebelum titik 0 itu menunjukkan angka berapa? Kalau angka 5 itu kan setelah angka 0. Berarti sebelum angka 0 ini ada angka 4. Tulis dulu 4. Kemudian setelah itu, sebelum angka 0, setelah 4 ada angka lagi tidak? Di sini kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 ya, ini masih di belakang angka 0. Berarti kalian tulis 4,7 cm. Kemudian yang kedua adalah angka pada skala nonius. Angka pada skala nonius di sini menunjukkan angka berapa? Oh, ternyata angka 4. Berarti 0,4. Sehingga diameter yang diukur pada jangka sorong ini adalah yang pertama 4,7 ditambah 0,4 sehingga menunjukkan angka 4,74 cm. Bu, ini kok 0,4, kemudian kalau dijumlahkan kok bisa seperti ini ya. Ini kalau dijumlahkan menjadi 4,74. Kemudian yang kedua adalah mikrometer skrup. Pada umumnya digunakan untuk mengukur diameter atau ketebalan suatu benda yang ukurannya sangat kecil. Nah, di dalam bagian-bagian dari mikrometer skrup sendiri, di sini ada bagian-bagiannya. Dilihat ya. Bagian-bagian dari mikrometer skrup, ini mikrometer memiliki ketelitian 10 kali lebih teliti daripada jangka sorong. Ketelitiannya sampai 0,01 mm. Coba bayangkan saja ya. Ini karena ini digunakan untuk mengetahui ukuran panjang yang sangat kecil, bisa juga kalian mengukur ketebalan kertas, rambut dan lain sebagainya. Bagian-bagian dari mikrometer skrup di sini ada yang namanya poros tetap, tuh ya, yang merah ya. Poros tetap ini adalah tetap, jadi dia tidak bisa digeser-geser. Kemudian ada poros geser, ada skala utama, kemudian ada skala nonius, ada pemutar,
Kemudian ada pengunci. Mikrometer skrup biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda, misalnya kertas ini ya, misalnya untuk mengukur kertas. Nah, selain mengukur ketebalan kertas, mikrometer skrup digunakan untuk mengukur diameter kawat yang sangat kecil. Kemudian, cara menggunakan mikrometer skrup, yang pertama, pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Berarti ini pengunci dalam keadaan terbuka, dimundurkan. Kemudian yang kedua, bukalah rahang dengan cara memutar ke kiri pada skala putar hingga benda dapat dimasukkan ke rahang. Ini ya, diputar ke kiri, kemudian ini nanti rahangnya akan kebuka. Yang ketiga, letakkan benda yang diukur pada rahang dan putar kembali sampai tepat. Ketika benda sudah dimasukkan ke sini, maka rahang ini diputar kembali sampai tepat. Kemudian yang keempat, putarlah pengunci sampai skala putar tidak dapat digerakkan dan terdengar bunyi klik. Nah ini ya penguncinya sampai bunyi klik. Nah pada mikrometer skrup itu mempunyai dua skala. Yang pertama ada skala utama, ini yang besar-besar. Yang kedua ada skala nonius atau bisa juga disebut dengan skala putar. Setiap skala putar berputar mundur satu putaran, maka skala utama bertambah 0,5 mm. Sehingga satu skala putar itu sama dengan 1/100 mm atau sama dengan 0,01 mm. Sangat kecil ya. Nah, pada pembacaan skala mikrometer skrup, perhatikan di sini. Misalnya gini, kita akan mengukur ketebalan diameter mur, ya. Nah, yang harus kita lakukan langkah yang pertama, kita harus membuka ini nih, skala putar. Kita putar ke kanan. Nah, kita putar ya, sehingga rahang gesernya bisa geser ke arah kanan. Dibuka yang kira-kira benda yang akan kita ukur bisa masuk. Belum ya. Kita buka lagi. Kira-kira sudah. Ini kita masukkan mur yang akan kita ukur. Nah, ini kita masukkan lagi, kita geser ke arah kiri, kemudian pengunci yang sebelah ini pastikan ini berbunyi klik. Nah, ketika mur ini akan kita ukur sudah dimasukkan ke sini, maka pembacaan pada mikrometer skrupnya yang pertama kita perhatikan dulu skala utamanya. Skala utamanya di sini ada angka 4 ya, angka 4. Kalau ini kan 0, sini ada garis 1 berarti 0,5. 1 kalau ini 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 berarti ini 4,5. Tulis dulu 4,5. Kemudian kita cari di skala noniusnya yang berhimpit dengan skala utama atau yang garis lurus dengan skala utama. Di sini ada angka 39. Berarti karena tingkat ketelitian pada mikrometer skrup 0,01, maka 39 dikali 0,01. Maka 4,5 ditambah dengan 0,39. Jadi panjang benda adalah 4,89. Kemudian yang selanjutnya setelah mikrometer skrup ya, ada alat ukur massa. Ada alat ukur massa, di situ ada timbangan dacin, itu ya yang sering kita jumpai nih. Kemudian ada neraca, neraca juga ada macam-macam, ada neraca 2 lengan, ada neraca 3 lengan ya. Ada timbangan duduk, ini biasanya digunakan untuk menimbang buah ya, mengukur buah. Ada timbangan gantung, ini biasanya digunakan untuk menimbang beras ya. Kemudian ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu yang sering kita gunakan ada stopwatch, kemudian ada jam ya. Ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu Is. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu absen ya di link yang akan Bu Is berikan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.